Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Widya Putri dengan NIM 2018 101 803 11154. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan sedikit membahas tentang masalah ekonomi dan sistem ekonomi yang mencakup ekonomi klasik dan permasalahan pokok ekonomi modern, yakni sistem ekonomi. Pada masalah pokok ekonomi aliran klasik, pokok masalah ekonomi aliran klasik ada 3, yaitu produksi, konsumen, dan distribusi. Yang pertama, produksi menyangkut masalah usaha atau kegiatan mencipta atau menambah kegunaan suatu benda. Lalu yang kedua, konsumsi menyangkut kegiatan menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu benda. Lalu yang terakhir ketiga, distribusi menyangkut kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Berikutnya, masalah pokok ekonomi aliran modern. Ada 3 masalah utama dalam ekonomi modern. Apa aja? Adapun pertama, barang dan jasa, apa yang diproduksi dan seberapa banyak. Masalah pokok pertama yang penting dalam ekonomi adalah bagaimana produsen dapat menentukan barang dan jasa apa yang diproduksi. Selain itu, banyaknya jumlah produksi juga harus diperhitungkan. Kenapa? Ini tentu karena kalau sampai salah perhitungan, produsen akan mengalami kerugian, bahkan bisa bangkrut karena barangnya menumpuk. Lalu yang kedua, bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Setelah barang dan jasa sudah ditentukan jenis dan jumlahnya, maka masalah selanjutnya adalah teknik produksinya. Dengan sumber daya yang ada, produsen harus bisa menentukan teknik produksi yang paling efisien untuk mereka. Berapa banyak jumlah karyawan, teknik apa yang digunakan. Selain itu, produsen juga harus bisa menentukan apakah akan memproduksi dengan tenaga manusia atau bantuan mesin. Lalu yang terakhir ketiga, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Masalah ini menyangkut soal siapa yang memerlukan barang atau jasa dan siapa saja yang akan ikut menikmati hasilnya. Pada dasarnya, keuntungan dari barang dan jasa yang diproduksi bukan hanya untuk konsumen saja, melainkan ada pihak-pihak lain yang menerima keuntungan, seperti misalnya karyawan akan menerima pendapatan, pemilik bahan baku akan mendapat upah, pemilik modal akan menerima bunga modal, dan tentunya produsen juga akan menerima keuntungan dari hasil penjualan produknya. Oleh karena itu, masalah ini sangat berkaitan dengan siapa saja yang mendapat untung dari produksinya barang dan jasa, sehingga produsen harus bisa menyelesaikan masalah ini. Berikutnya, sistem ekonomi. Yang dimaksud sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Ada 3 sistem ekonomi, yaitu sistem pemerintah yang dianut suatu negara, kepemilikan negara terhadap faktor-faktor produksi, sumber daya yang ada dalam suatu negara, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki. Sistem ekonomi meliputi beberapa sistem, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar atau liberal atau bebas, sistem ekonomi komando atau pemerintah atau terpusat, sistem ekonomi campuran, dan yang terakhir sistem ekonomi Pancasila. Sekian dari penjelasan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.